Kan saya merasakan betul kalau anak sudah kena HP itu diomongin sulit. Tapi kalau anak kita pisahkan sedikit ya dari HP, kemudian kita ajak dia bermain fisiknya, otaknya jalan, itu enak, ngobrol enak, kita ngomong enak. Tapi kalau dia kemudian kena HP aja, apapun yang dia tonton ya, mau film apa, itu kayak ada lag kalau kita bicara gitu. Enggak, itu kan challenge gitu. Kalau zamannya zaman itu, di situ yang saya kira kita bukan kemudian tidak harus tadi, memang kita harus selalu mengedukasi ya. Tadi Pak Taufik sampai nulis tentang TikTok, nah, bagus juga nulis tentang YouTube, bukan berarti YouTube positif kan. Maka semuanya harus kita bincangkan dan bagaimana kita menghadapi sebuah tantangan yang jangankan YouTube nanti ikut juga pola TikTok karena dia sangat menguntungkan gitu misalkan. Ini yang tantangan saya kira challenging. Apalagi 3 tahun terakhir COVID nih kan orang pasti Betul. pasti itu. Kadang kita sendiri kadang nggak terasa gitu. Saya nggak punya TikTok ya, tapi YouTube kan ada. Kadang short YouTube itu juga waktu habis sudah sekian short gitu ya, kita kan gitu. Nah, ini saya mikir, ini yang maksud short topik TikTok ini. Saya nggak ngalami TikTok ya, dan semoga tidak dari TikTok. Tapi intinya tantangan kita dengan tantangan zaman kita masih kecil dulu, anak-anak sekarang lebih. I think they will be stronger. Ini ada nggak Ustaz apa namanya dari Nabi Muhammad atau dari sahabat-sahabat, gimana mereka yang mungkin masih relevan mendidik anak di zaman itu, masih relevan bisa kita pakai sekarang dengan tantangan yang seperti ini, tapi masih mungkin ada sesuatu yang Kayaknya tadi seperti yang beliau sampaikan ya, yang itu relevan. sudah jelas beliau sampaikan tadi. Ya memang kita harus limit. Tadi beliau sampaikan itu ibaratnya dan kayak zaman dulu Kalau kita limit menonton TV, kita kan dulu menonton TV harus dengan bimbingan orang tua. Iya. Ya itu mungkin. Cuma challenge-nya kan gini sekarang, kita bisa limit gitu ya. Cuma kan sekarang challenge-nya anak sekarang itu juga Sudah harus bawa. nggak bisa, maksudnya kita juga nggak bisa sekeras waktu kita zaman kita masih kecil dulu, orang tua ke kita bisa keras gitu kan. Tapi zaman sekarang anak sudah semakin pintar, udah semakin malah bisa melawan, maksudnya melawannya dalam artian positif ya. Kenapa aku nggak boleh gitu? Kenapa aku nggak boleh? Apalagi kita tinggal di lingkungan yang di barat ini, mereka akan challenge. Kenapa aku nggak boleh melakukan itu gitu? Kira-kira apa gitu? Mungkin ada tips-tips dulu dari zaman Nabi atau dari Jadi anak beliau ya mungkin tadi share ya, anak beliau itu malah menanyakan ke beliau, tapi udah siap nggak kalau saya masuk pondok? Bukan orang tuanya yang challenge anaknya, ini anaknya malah yang challenge. Nah itu gimana tipsnya? Mungkin beliau bisa lebih tips ya. mungkin kalau ada tips Islamic parenting gitu yang relevan sampai zaman sekarang. Jadi saya kira tantangan kita ya, dan kita saling sharing aja. Kalau mengajak ke zaman Nabi, itu memang di zaman itu ya, anak muda itu seperti ada hadis Nabi itu bicara dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu paling umur 13 tahunan ke bawah lah. Itu Nabi sudah berbicara tentang, jadi ketika itu kenangan Ibnu Abbas itu yang kemudian jadi sahabat utama, kenangannya oleh Nabi dinaikkan di punggung bersama beliau, unta nggak salah atau kuda gitu. Kemudian Nabi memberikan sebuah hadis yang tentang, kita mungkin nggak terpikir ngomong itu kepada anak kecil zaman sekarang. Nabi sudah ngomongin Ibnu Abbas, saya lupa ininya detailnya. Kalau semua orang di dunia ini ingin berbuat mudarat pada kamu, tidak mungkin semua orang bisa melakukan kecuali Allah izinkan. Kalau semua orang ingin memberikan kebaikan kepadamu, juga tidak mungkin Allah. Jadi bayangkan, kepada anak umur segitu Nabi sudah bicara sesuatu yang sangat besar sekali. Dan kita memang sekarang itu kena sebuah fenomena yang anak kita terlambat untuk kita siapkan menjadi dewasa. Dalam konsep Islam itu kan ada istilah baligh. Baligh itu apa? Baligh itu adalah sebuah fase di mana seseorang dia sudah bertanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang banyak anak sudah sampai baligh, dia masih belum tahu cara hidup, dia belum tahu fardu ainnya seperti apa, dia belum tahu
apa tugas utama dia dalam kehidupan. Jadi kita banyak sekali yang missing sebetulnya dalam pendidikan anak kita. Padahal kalau umur balik itu mestinya dia sudah salaman dengan bapaknya, salaman dengan mamanya. Saya sudah dewasa, Mam. Saya sudah dewasa, Pak. Saya sudah punya tugas khusus. Dosa, pahala sudah di tangan saya. Sehingga obrolan anak balik dengan orang tua kan sudah tidak bisa lagi main marah dan seterusnya, karena dia sudah independen gitu. Maka bagaimana menyiapkan anak balik? Padahal anak balik itu bisa umur 12 tahun. Makanya yang cewek bisa 9 tahun. Kalau tidak ada apa-apa 15 tahun. Tapi jarang kan 15 tahun, biasanya 12 itu sudah balik. Bagaimana kita menyiapkan sampai umur itu? Ini yang saya kira problem pendidikan kita yang ikut-ikutan kemudian mengatakan anak seumuran balik itu kita katakan puber lah, kita katakan anak mama lah, kita katakan, sehingga kita merelakan mereka tidak dewasa. Kita merelakan mereka untuk tidak siap bertanggung jawab. Maka ini yang perlu kita siap. Itulah kenapa hadis Nabi itu anak kita disuruh sholat umur 7 tahun dan boleh dipukul di umur 10 tahun. Tentu pukulan itu adalah cara paling akhir ya. Cara paling akhir. Bahkan kalau ada ulama yang lain sebenarnya bukan pukulan, tapi lebih kepada ada dalam Al-Quran itu doroballah. Jadi dia mestinya ada contoh yang kuat dari orang tua gitu. Sehingga kan nggak mungkin orang tua tidak punya contoh yang orang tua tidak mencontohkan sholat kemudian memaksa anak sholat kan. Itu nggak mungkin gitu. Jadi pukulan itu sebetulnya contoh yang kuat, mungkin ada mana ulama yang lain dari orang tua, dan insya Allah anak pasti akan mengikuti itu. Ini hal yang saya kira kita perlu menyiapkan betul dan melihat betul anak kita itu sesuatu yang harus kita siapkan untuk dia dewasa. Saya kalau anak saya sering memaksa begini, saya lebih ridho kamu nak main selain HP, saya bilang. Kamu harus bermain fisik, karena kalau bermain fisik, bermain bola, semuanya jalan, fisikmu jalan, otakmu jalan. Tapi kalau HP, kamu nggak jalan gitu, fisiknya nggak jalan, dia hanya ini aja. Itu pun kadang tadi dengan konten-konten yang tambah nggak jelas, tambah entah apa yang dia pelajari. Tapi kalau fisik, dia kita fasilitasi apapun yang dia mau, yang penting itu fisik, main dengan kawan, saya lebih setuju gitu ibaratnya. Itu akan, saya kira akan anak lebih siap ya secara mental, secara fisik dan seterusnya. Ini memang saya kira tantangan orang tua zaman now ini harus sudah sangat luar biasa. Saya tadi di mana? Di Newcastle. Saya bicara tentang konsep wife family management based on mawaris. Sebetulnya saya tidak ngomong mawaris dalam arti yang biasanya. Sebetulnya saya ingin mengingatkan bahwa nanti kita semua ini akan mati, dan kalau mati kemudian ada namanya warisan. Waris itu sebetulnya simpelnya berpindahnya harta. Jadi kita kalau mati itu kayak nggak punya apa-apa lagi gitu. Karena kalau mati, harta itu sudah bukan milik kita, harta itu sudah langsung berpindah kepada ahli waris. So pertanyaannya, apa yang milik kita? Apa yang kita bawa untuk mati?